warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini walaupun udah jam siang, kita coba untuk belajar konsep pembelajaran materi baru. Terkait mata pelajarannya juga termasuk konsep mata pelajaran yang baru. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, coba siapa yang bisa siapkan dulu untuk doa? Ayo, yang doa siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita di siang hari yang cerah ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, terima kasih Hanif. Nah, yang nggak datang hari ini siapa? Ya. Ada Fahri sama Mahfuza. Oke, 2 orang ya. Oke, nah. Jadi kita coba mulai pembelajaran kita yang terbaru. Jadi mungkin kalian sebelumnya pernah belajar konsep informatika. Nah, jadi informatika ini ada konsep terbagian menjadi 2. Kalau informatika lebih ke arah konsep pembelajarannya, komputernya seperti apa, aplikasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk mata pelajaran yang kali ini itu disebut dengan coding kecerdasan artifisial, disingkat dengan KKA. Nah, jadi konsep mata pelajaran coding ini berbeda dengan konsep informatika. Di mana, kenapa mata pelajaran ini muncul? Karena ternyata kita Indonesia, Menteri itu ingin buat konsep pembelajaran yang seperti di luar negeri sana. Di mana kalian yang sekarang saat ini lebih condong dengan konsep bermain game. Bagaimana caranya kalian sebagai pelajar bisa membuat konsep di mana menghasilkan uang sendiri dengan cara membuat game itu sendiri. Nah, jadi banyak aplikasi-aplikasi dan AI yang bisa kalian gunakan yang ternyata bisa digunakan dalam konsep pembelajaran. Nah, kenapa juga coding ini akan dibuat jadi mata pelajaran di mana menggugah kalian sebagai seorang pelajar bisa tahu menempatkan gimana cara penggunaan aplikasi yang saat ini. Sedangkan kalau kalian terus berfokus dengan konsep penggunaan saja tidak membuatnya, maka jatuhnya itu akan menjadi konsep kerugian di masa depan ke depannya. Kenapa? Karena AI itu bakal menjadi pengganti semua jenis pekerjaan. Itu udah banyak. Contoh, kalau sekarang, kalau kalian ada tugas yang sulit, ya, sekarang lebih condong nyarinya kemana? Google kan? Nah, Google AI sekarang tuh ada banyak. Ada mulai dari ChatGPT, Gemini, ada Cici sekarang, ya kan? Dan banyak sebagainya. Nah, yang biasanya dulu kalian kalau ada permasalahan akan instruksi dengan atau komunikasi dengan orang lain. Kalau kalian nggak paham pelajaran, kalian tanya dengan guru kalian dan sebagainya. Tapi kalau sekarang, kalian bisa cari itu dalam genggaman handphone. Yang artinya itu akan menjadi permasalahan besar bagi kalian sebagai seorang pelajar untuk 5 tahun mendatang dalam dunia kerja. Nah, makanya kenapa KKA ini akan dibuat menjadi mata pelajaran, di mana kalian diajak sebagai generasi muda yang kedepannya akan bertarung dengan masa kerja, mencari pekerjaan, tapi kalian siap dengan konsep AI yang sekarang ini. Nah, bahkan sekarang pun kan ada peraturan ya, kalau kalian makan di kafe, itu sekarang nggak ada musik kan, karena jatuhnya kena copyright, benar? Nah, tapi ternyata ada AI yang dimana kalian bisa menjadi seorang penulis lagu dalam konsep AI. Bisa juga kalian buat langsung musiknya, instrumennya mau seperti apa, suaranya mau jadi seperti siapa, dan sebagainya. Nah, jadi itu ada aplikasi AI-nya. Jadi artinya, konsep kalau kalian terus berfokus dengan hal yang pengguna aja, bukan sebagai pencipta, maka kedepannya generasi kalian kedepannya untuk mencari peluang pekerjaan itu jauh lebih sedikit. Nah, itu alasannya kenapa mata pelajaran coding itu
Sekarang KKA dibuat ke dalam konsep mata pelajaran di sekolah. Jadi artinya biar bisa mengubah. Jadi kita harus punya statement, bukan KA yang sebagai solusi penyelesaian, tapi KA sebagai pembantu. Yang dimana KA itu akan bisa bekerja harus dengan instruksi kita sebagai manusia. Nah, memang benar KA itu digunakan oleh manusia. Tapi kan akan terkikis di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menjadi pengguna KA. Nah, jadi harapannya pemerintah ingin bahwasanya ke depannya bukan 1-2 orang yang bisa menjadi pengguna KA, tapi seluruh orang ke depannya itu bisa menggunakan KA. Jadi KA bukan sebagai solusi, tapi KA sebagai pembantu. Tetap utamanya harus manusia, kitanya. Oke, itu konsep pengantar dasar terkait KKA itu seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan ngebahas konsep KA yang dasarnya, yaitu temanya berpikir komputasional. Di mana di sini kalian akan mencoba untuk mencek gimana literatur yang harus kalian gunakan dalam konsep KKA nantinya. Nah, pertama, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional. Mulai dari dekomposisi, pola pengolahan, terus dari gitu abstraksi, dan yang terakhir itu adalah tentang algoritma. Nah, konsep algoritma inilah nanti yang membentuk beberapa aplikasi yang sekarang udah ada banyak. Itu dia. Nah, nanti kedepannya pun kita berlanjut di KA ini, nanti kita akan coba gimana cara buat aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, sama nanti ke kayak Cici bentuknya seperti apa. Dan itu ternyata tersusun dari program komputer yang diolah dengan formal. Itu dia. Nah, yang kedua itu adalah siswa mampu menyelesaikan masalah kesehariannya secara sistematis. Jadi artinya ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kalian melakukan sesuatu itu ternyata punya urutannya tersendiri. Dan setiap orang memiliki urutan yang berbeda-beda. Oke? Nah, yang ketiga, siswa mampu bekerja sama dan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nanti kita akan mengaitkan gimana konsep berpikir komputasional ini berkaitan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, kita lanjut next. Persepsinya kira-kira apa yang akan kamu lakukan saat bersiap pergi ke sekolah? Ada yang mau jawab? Ada? Alif? Oke, ayo Alif. Oke, benar. Oke. Makan. Oh, cuci muka. Terus sarapan. Mandi? Oh, mandinya habis makan. Oke, terus? Tunggu adik. Berarti bareng sama adik perginya. Oke, baru pergi ke sekolah. Oke. Itu namanya sudah termasuk yang disebut dengan sistematis. Cuman di pola pergerakan untuk atau pola aktivitas dari Alif. Nah, ada yang lain nggak punya kebiasaan yang lain? Oke, ayo. Oke. Oke. Nah, jadi ternyata setiap orang tuh seperti kayak antara Alif sama Cynthia. Kan berbeda ya urutan sistematisnya. Jadi artinya dalam hal konsep ini, kita nggak bisa membuat sistematis yang dia harus sama persis semua. Tergantung kondisi dan lingkungan yang kita alami saat itu. Nah, mungkin posisinya saat Alif, posisinya memang mungkin di keluarganya itu lebih dominan mereka sarapan dulu bersama. Kalau nunggu siap mandi dulu mungkin nggak ketemu sarapan bareng misal. Ya? Nah, kalau Cynthia memang mungkin rutinitasnya hampir rata-rata keluar rumah sama bareng semua. Nah, jadi menggunakan aktivitas dan sistematika yang berbeda. Itu dia. Oke. Nah,
Next, berikutnya kita akan coba tonton video. Ya. Pahami coba konsep dari video ini. F is for facial recognition. Facial recognition is a Oh, nggak technology muncul that ya? helps computers recognize your face, like unlocking your phone just by looking at it. It's like a digital memory that helps to. F is for facial recognition. Facial recognition is a technology that helps computers recognize your face, like unlocking your phone just by looking at it. It's like a digital memory that helps devices know who you are. Oke. Nah, ini video kita yang tadi. Nah, kira-kira dari video tadi, Ibu mau nanya, itu udah terjadi nggak saat ini? Sudah? Contohnya dalam penggunaan apa aja? FaceTime. Oke. Penggunaan wajah untuk HP. Oke, ya. Benar, ada. Benar. Oke, coba kita cek pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang terjadi dalam video tadi? Ada yang mau jawab? Oke, Rabia tuh. Menganalisis wajah. Oke. Terus yang kedua, bagaimana wajahnya bisa dikenali? Kan muncul ya? Oke. Ayo, Nibras apa? Di-scan. Oke, jadi dalam video ini tadi kan muncul konsepnya kalian kayak pingin mendeteksi. Jadi dia pertama buka aplikasi tertentu, kan mesti punya aplikasi ya. Nah, itu disebut dengan AI. Kalau kita bilangnya bukan, walaupun tulisannya AI, tapi dibacanya AI. Oke? Nah, dalam konsep AI ini ternyata banyak AI yang bisa kalian gunakan. Contohnya nih yang ini tadi, deteksi wajah. Nah, konsepnya mungkin dalam hal dunia sekarang, mungkin kita di Indonesia belum terlalu sampai secanggih yang di video ya. Tapi kan sudah mau menuju ke arah sana. Contohnya sekarang. Nah, konsepnya itu dia harus punya urutan nggak untuk membuat konsep AI-nya ini muncul seperti yang tadi? Kalau diperhatikan, ada nggak? Coba kita cek ulang. F is for facial recognition. Facial recognition is a technology that helps computers recognize your face, like unlocking your phone just by looking at it. It's like a digital memory that helps devices know who you are. Just know who you are. Nah, di sini kan dia bilang ya. Nah, jadi tahap pertama dia ada aplikasi kayak yang harus punya bisa dari handphone ataupun yang lainnya yang bentuknya seperti kamera. Ya, kamera itu akan mengarah ke arah wajah. Nah, terus katanya di wajah ini kan dari gambar ini dideteksi. Setiap orang itu punya pertama cahaya mata yang berbeda, bentuk bola mata yang berbeda, bentuk rahang pipi yang berbeda katanya. Ya. Terus udah gitu bentuk pola wajah juga yang berbeda. Nah, saat ini terdeteksi sama mesin, jadi artinya waktu AI-nya terbuka, terdeteksi, ya. Kemudian dia akan mendeteksi nih mulai dari matanya, terus wajahnya, terus bagian rahangnya dan sebagainya. Nah, maka terakhir dia ada butuh proses loading kan. Terakhir muncullah data ternyata namanya ini, dia umur sekian, pekerjaan ini, bla 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 bla. Nah, cuman mungkin kalau kita masih di tahap Indonesia, kita masih lebih ke mendeteksi wajah untuk bagian, untuk urusan bank, bener nggak? Ya kan, kalau sekarang kan udah pakai ya. Terus kalau kita sekarang mau buat M-Banking, kalau kalian udah punya M-Banking, itu kan pertama depan, baru suruh kanan, suruh kiri, bener nggak? Karena aplikasi AI yang kita gunakan, yang kita punya saat ini, belum secanggih di luar negeri. Yang dia cuma satu posisi itu langsung terbaca. Makanya dia harus dari depan gimana, baru dia nanti dari sebelah kiri rahang ini, sebelah sini seperti apa, baru dari sebelah sini seperti apa, baru ke atas, ke bawah. Nah, jadi dia untuk mendeteksi semua itu. Nah, sedangkan mungkin kalau di luar negeri, mereka itu udah canggih, mungkin dengan konsep satu tahap aja dia langsung loading dan cepat. Tuh.
Nah, karena kita masih belum sampai ke tahap itu, makanya ada tambahan sekarang fingerprint ya. Dia sensor kan, pakai sidik jari. Nah, jadi artinya kita sebagai pemerintah tuh ingin generasi kedepannya tuh bisa menciptakan hal-hal yang melampaui atau setidaknya sebanding lah dengan yang konsep luar negeri. Makanya coding ini dibuat. Itu dia. Nah, kita next. Oke. Nah, jadi kita akan mulai bahas materinya. Jadi yang pertama, berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, enggak. Nah, jadi artinya berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara ilmuwan komputer membuat programnya. Jadi sebenarnya dalam konsep berpikir komputasional, kalian mungkin berpikir gini, kalian pernah nggak berpikir untuk buat konsep seperti ChatGPT atau enggak games, pernah nggak? Nah, atau lebih dominan suka ya udah main gamenya aja, pernah nggak berpikir untuk buat gamenya? Pernah. Nah, jadi artinya berpikir komputasional itu artinya mengajak kalian gimana caranya berpikir untuk bisa membuat konsep hal yang rumit tadi menjadi sebuah program. Dan bahkan kalian bisa buat, kalau misalnya kalian buat sebuah usaha, nah kalian bisa berbayar tuh, misalkan kalau sekarang pesan makanan kan nggak mesti ke kasir ya, itu bisa di scan baru milih kan. Nah itu pakai program yang namanya AI. Ya, dia ada programnya, ada konsep program itu disebut, ada rumus kayak dia tulisan-tulisan khusus itu disebut dengan prompt. Nah, ada prompt khusus yang harus kita buat, di mana urutannya harus pasti. Nah, jadi dia nggak bisa sembarangan. Misalkan kan urutannya kalau di menu tuh pas ya. Yang pertama menu ini. Misalkan kalau makanan menu utamanya apa, baru minumnya apa, dessertnya apa, benar? Dan dia berurut, baru nanti ujungnya yang promo apa, terus paketan apa, dan sebagainya. Oke? Nah, itu konsep yang digunakan dalam program berpikir komputasional namanya. Jadi kita mengurutkan berdasarkan yang spesifiknya. Jadi tetap di satu warung, tapi dibagi mana yang menu utama, mana yang dessert, mana yang minuman, mana yang promo, mana yang paketan, dan sebagainya. Jadi pengelompokan namanya. Nah, terus kemudian berpikir komputasional itu memiliki 4 pilar. Jadi 4 bagian. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksinya, dan yang terakhir adalah algoritmanya. Kita coba bahas satu-satu. Nah, ini dekomposisi namanya. Nah, prinsip dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Nah, tujuannya agar masalah tidak terlihat, menakutkan, dan bisa diselesaikan satu persatu. Contoh, dalam hal ini contoh misalkan nih, masalah besarnya adalah membuat nasi goreng. Nah, di sini kalian belum tahu nih cara buat nasi goreng itu gimana. Jadi kalian harus urutkan dulu. Biasanya kalau kalian masak nasi goreng gimana? Siapin dulu kan semua bahannya. Benar nggak? Nah, baru tahapannya apa? Bisa nggak langsung ibu taruh kuali dulu? Bisa. Terus boleh nggak ibu langsung taruhkan nasi sama kecap? Harusnya apa dulu? Minyak. Atau hidupkan api dulu nggak? Ya kan? Artinya kalau kita nggak ada urutan hidupkan api, masa nggak nasi goreng? Itulah yang disebut berpikir komputasional. Ada yang boleh bebas kita milih, tapi ada yang nggak boleh diganti urutan yang pertamanya. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Udah? Jadi kita mengurutkan yang tadinya kita mikir, sulit kali ya, tapi pas dimasak, dicampur-campur ya biasa aja. Benar nggak? Waktu awal kalian belum pandai masak nasi goreng, mikirnya,
ah ribet lah, ininya lagi dulu, ininya dulu, bener nggak? Pas sudah masak dan terbiasa, biasa aja nggak? Nah, itulah yang disebut dengan konsep dekomposisi, di mana yang awalnya kita melihat itu menjadi suatu permasalahan besar, tapi waktu kita buat programnya, kita buat sendiri, ternyata itu bukan jadi hal masalah. Dan nasi goreng nggak harus semewah seperti kita beli di kafe kan, cuman taruh kecap doang, ya kan? Taruh cabai selesai, bisa kan nasi goreng kan? Tanpa harus ada kayak yang di kafe harus ada telurnya, harus ada ininya, bumbunya dan sebagainya. Benar? Nah, itu yang disebut dengan dekomposisi. Membuat suatu nasi goreng yang terlihat mewah di kafe bisa jadi hal yang sederhana. Yang penting temanya nasi goreng. Oke? Nah, yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh, tadi awal kita masak nasi goreng. Benar? Nah, tema kedua, kita mau buat mie goreng. Sama enggak? Beda, benar. Tapi konsep pembuatannya hampir mirip enggak? Ya kan? Cuman bedanya satu nasi, satu mie. Ya kan? Terus prosesnya, kalau nasi kita masak nasi dulu. Kalau mie, berarti kita rebus mie-nya dulu. Ya kan? Jadi dalam konsep pengenalan pola ini artinya kalian harus tahu mana yang berbeda, mana yang sama. Ya, yang berbeda itu adalah satu nasi, satu mie. Yang samanya sama-sama konsep membuat digoreng. Oke, itu namanya pengenalan pola. Nah, terus yang abstraksi. Abstraksi itu berarti prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Yang artinya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh gini, kalau di sini dibilang saat mengendarai sepeda kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Detailnya itu diabstraksikan. Jadi artinya gini, kalau singkatkan. Kalian pernah naik sepeda? Pernah. Sering? Oke, nah pertanyaannya, kalau waktu kalian naik sepeda, pernah nggak berpikir, kok bisa ya bannya tuh bentuknya bulat gini? Terus kok bisa ya ban depan sama ban belakang tuh nyatu putarannya? Pernah nggak berpikir ke arah sana? Pernah? Dan pernah nggak pingin nyari tahu? Yakin? Nah, jadi artinya konsep di sini kalau kalian mau bersepeda ya udah bersepeda aja. Gak usah terlalu memikirkan hal rumit yang seperti itu tadi. Jadi artinya dalam konsep ini, kalau nanti kalian ketemu suatu permasalahan dalam konsep program, nah apalagi kan kalau kita kenalnya tuh kalau program AI itu kan kalau dia salah sikit rumusnya, itu maka salah ke bawah semua kan. Nah, yang artinya gini, kalau itu menjadi suatu permasalahan dalam program kalian nantinya di AI, maka ya udah hilangkan aja. Jadi artinya gunakanlah hal-hal yang memang bisa kalian gunakan nanti dalam program. Itu konsep dari abstraksi. Oke, nah yang terakhir. Yang terakhir itu adalah algoritma, serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Jadi algoritma itu adalah ujung tombak akhir kita. Dimana kita udah tahu nih mau buat apa, dekomposisi kan, tahapannya gimana kita udah tahu, ya. Jadi artinya dekomposisi itu adalah cara kalian untuk mencari pengetahuan, informasi dan sebagainya, dan bisa ngebedain mana bentuk informasi. Kalau kalian udah dapat informasi, maka kalian kelola datanya. Kemudian kalian lihat nih dari hasil data tadi dan kalian bedakan
Mana yang layak untuk kalian gunakan, mana yang tidak. Itulah abstraksi. Hingga akhirnya muncullah tahapan yang sesuai, itulah yang disebut dengan algoritma. Oke. Itu konsep dari 4 pilar berpikir komputasional. Nah, makanya di sini kan contoh nih. Dekomposisinya berarti mencari tahu informasi semua kan? Nah, baru pengenalan pola, kemudian abstraksinya apa, algoritmenya seperti apa, urutannya, hari pertama ngapain, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu mungkin konsep berpikir komputasional materi kita dari KKA hari ini. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada? Pas? Oke, kalau nggak ada kita langsung bagi kelompok. Ini udah pas ya berurutan kelompoknya. Oke, nah sekarang perwakilan kelompok berapa handphone mau kita buat? 4 nya. Oke. Atau satu kelompok kita buat 3 handphone. Ayo, untuk buat bentuk penggunaannya. Jadi tugasnya itu masing-masing di situ tertera jelas ya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, gamenya itu digunakan, baru kerjakan tugas yang masing-masing di atas, baru kemudian kaitkan dengan konsep materi yang sesuai dengan hari ini. Oke? Oke. Nah, ayo, ambil kelompok 1 dulu 3 handphone. Udah. Ayo. 2 aja lah. 2, oke. Kelompok ini. 2, oke. Jadi buka gamesnya dulu ya. Kelompok 3, handphonenya. Oke, jadi buka gamesnya, mainkan gamesnya dulu. Udah, boleh diskusi kelompok. Coba buat gamesnya dulu. Boleh, boleh. Rapatin meja boleh. Atau kursinya tarik. Mana? Kita taruh meja di mana? Ibu kasih durasi waktu 20 menit ya. Gak usah jelasin aja, nanti kan tinggal tampilin game. Nah, tugasnya kan kayak misalkan ini, kelompok 1 buat jadwal kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, kalian jelasin aja kegiatan pertama kalian ngapain, ini dan sebagainya. Itu linknya masukkan ke Google. Gak usah, nanti di sini. Kalau mau presentasi ya masukkan ke Google. Nah, ini mau buat dulu sebenarnya. Iya, masukkan ke Google. Dari linknya dia. Nah, Bu, masih ada yang belum masuk lagi. Link? Oh iya, oke. Ini tanpa spasi ya.
Sebenarnya kan kami sebetulnya uang. Ini semuanya mereka. Coba baca dulu. Lah. Enggak lihat. Pakai baju dulu. Ya, cek hasil. Ini Siapkan cai. periksa jawaban. Panaskan aja. Iya kan ini kan panaskan aja baru Atau bubuk dulu nggak? panaskan aja. Kan dia panaskan aja. Ya. Kalau minum kopi
Oke, 5 menit lagi siap kita presentasi.
Udah? Kelompok 2 udah? Udah kelompok 2? Udah siap belum kelompok 2? Oke. Kelompok 3 udah siap? Belum? Belum terpecahkan semua? Belum? Oke. Cara membuat kopi ya?
Coba kirim ke ibu aja. WA. Udah? Kita mulai presentasi. Kelompok 2 udah ngirim?
Oke. Nah, udah? Kalau udah semua, kita mulai dari kelompok 1 ya. Ayo, kelompok 1. Ini ya, gamenya ya. Loh, ini dimainkan juga? Hah? Mainkan juga. Berarti kalian mainkan dulu. Mainkan. Oh. Mainkan. Jadi kalian mainkan sambil menjelaskan nggak nih? Kalian mainkan. Ana, Anta. Yang kiri dulu. Siapa weh? Sabar, ini saya mainin. Aku aja yang mainin. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kaitan antara dekomposisi dan juga kegiatan sehari-hari. Oke, langsung saja di sini Bu Irma sudah mengirimkan kami games. Jadi ini akan memudahkan kami dalam mengerti mengenai dekomposisi tersebut. Nah, jadi di dekomposisi ini kami sudah dibilang langkah. Yang pertama itu ada isi sudut kiri atas. Jadi di sudut kiri atas itu terdapat warna merah. Lalu melengkapi baris pertama. Yang kemudian mengisi kolom pertama. Dan terakhir melengkapi seluruh polanya. Yeay. Oke, ini lanjut level kedua. Jadi di sini dibilang langkah pertama itu membuat diagonal utamanya dan garis merah tersebut. Lalu yang kedua mengisi area atas diagonalnya menggunakan warna kuning. Terus yang terakhir lalu ada isi area bawah diagonal menggunakan warna ungu. Oke, selesai. Mari kita periksa. Dan ya, mantap nih. Selanjutnya. Nah, ini lebih susah lagi nih. Kalau misalnya kita lihat saja namanya susah ya kan. Tapi kalau kita menggunakan langkah di komposisinya, nah jadi langsung mudah. Pertama kita buat kerangka paling luar dan luar. Jadi yang paling luar itu ada warna pink. Maaf, yang paling luar itu merah sebenarnya. Oke, nah kalau sudah diisi, langsung ke kerangka terluar kedua, yaitu pink. Nah, lagi ke kerangka terluar yang ketiganya, yaitu ungu.
jadi merasakan apa ya, kalau itu gampang sebenarnya juga menyenangkan gitu. Oke, ini sudah selesai. Jadi terus ada juga kami disuruh membuat apa namanya ini? Oh ya, kegiatan sehari-hari dari bangun sampai tidur lagi. Dan di sini kami sudah memecahnya itu dari bagian-bagian kecil, mulai dari bangun tidur, mengambil duduk, bikin sholat subuh, mandi, pakai pakaian seragam, sarapan pagi, ini pergi ke sekolah, masuk KBM, hingga nantinya makan malam, menyusun buku, sholat isya, belajar malam, dan terakhir tidur. Dan jadinya hubungannya itu game ini menjelaskan tidak langsung pada kami kalau menggunakan dekomposisi kami bisa yang sebelumnya terlihat susah itu bisa menjadi gampang. Dan ini juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembentukan apa sih namanya? Agenda harian. Ya, agenda harian dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi sama-sama menggunakan dekomposisi. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada salah kata maupun cara penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sih namanya ini? Agenda harian gue. Berarti abang baca ini gini ya? Oke, next. Yuk, hubungan. Sampai Stipex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Nadine dan Prof. Fauzan dan Alisa. Kami di sini untuk memaparkan tentang tugas kami, yaitu pilih 3 peta aktivitas, baik itu aktivitas sekolah ataupun di luar. Jadi kami akan memilih aktivitas sekolah. Jadi sebelum untuk masuk ke aktivitas, kami akan memainkan game terlebih dahulu. Ini ada game itu tentang penyempurnaan. Ini ada seperti Kalau selanjutnya berdasarkan warna ya? Oke, selanjutnya berdasarkan warna. Oke, nextnya berdasarkan. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya bisa akan memaparkan materi tentang kegiatan aktivitas sekolah. Ada bisa silakan. Di komputer ada. Filenya di komputer ada. Coba pilih yang di coba Pojan. File download, folder download. Folder download. Folder. Warna kuning. Folder download itu kan ada tuh ya. Materi kalian apa? Materi kalian apa tadi namanya? Yang pertama itu ujung kayaknya. Enggak, di download. Download. Nah. Yang mana? Yang itu ya? PDF. Yang PDF paling pertama, ha. Coba buka. Udah? Ini kan? Coba ke bawahnya. Oke. Udah? Iya kan? Di zoom aja Pojan. PPT-nya diperbesar ukurannya. Iya, ada yang ukuran 100% kan? Perbesar ukuran. Oke, selanjutnya presentasi dari kelompok dulu. Tunggu. Yang pertama ada aktivitas yang akan dibacakan oleh. Nah, ini yang pertama ada aktivitas yang akan dibacakan oleh Bang Fauzan. Kepada Bang Fauzan dipersilakan. Terus kelompok 2. Aktivitas yang akan kami lakukan adalah pergi ke sekolah. Dan kami membutuhkan 3 benda penting jika ingin bersekolah. Kami akan membawa pulpen, buku, dan stipex. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Apisa. Dan kaitan aktivitas ini dari game tadi ialah game pengelompokan dapat membantu peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam mengelompokkan benda-benda penting saat beraktivitas. Seperti di atas. Sekian. Baik, terima kasih kepada Apisa dan Bang Fauzan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan materinya. Apabila kami memiliki salah ataupun kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ayo. Kalian pilih yang mana? Sorry. Kalian coba dia harus selesaikan level dulu. Ini kan sini. Ada apa ya levelnya? Levelnya apa? Level sampai level 3 ya? Level 3 aja level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan algoritma dalam berpikir komputasional dengan kegiatan sehari-hari yang cukup relevan. Dengan seperti di games yang akan dimainkan oleh Wia. Yuk Wia, mainkan Wia. Bisa dilihat di game sini tuh ada tahap-tahap yang contoh dengan algoritma dalam berpikir komputasional. Ini contoh gamesnya ada memasak mie instan. Jadi pertama kita siapkan panci dan air dulu, lalu masukkan air di panci, nyalakan kompor. Tunggu air mendidih.
sekolah dulu. Pamit, orang tua. Lalu kita berangkat sekolah. Dan jawabannya, yeay. Yang terakhir, membuat kopi nih. Pertama siapkan cangkirnya dulu. Panaskan air. Yeay! Jadi seperti itu ya. Nah, kaitannya dalam terus kami juga disuruh Buat urutan kopi, langkah membuat kopi. dengan masalah algoritma. Kaitannya dalam pembuatan kopi adalah bisa dilihat dalam tahap-tahap yang sudah dimainkan biar tadi. Tahap-tahapnya itu sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yaitu masalahnya adalah membuat kopi. Nah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu materi kita hari ini terkait tentang berpikir komputasional. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, nah kita masuk di akhir pembelajaran kita. Jadi konsepnya, jadi kalian harus dapat kita simpulin. Pertama, manfaat berpikir komputasional berarti pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan struktural. Benar nggak? Harus sistematis kan? Contoh di kelompok 3 tadi, kalau urutannya nggak tepat, bisa nggak terjawab benar? Tidak. Sama juga dengan kelompok 2. Kalau misalkan kalian urutkan dengan tipe warna, ternyata warna merah kan gabung dengan warna biru, bisa nggak menyelesaikan permasalahannya? Enggak. Jadi artinya harus punya konsep yang terstruktur. Tuh. Nah, kedua, membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Itu berarti lebih konkret ke arah kelompok 1. Ya kan? Jadi artinya kalian harus punya urutan yang pasti. Boleh nggak kalau misalkan habis bangun, kita langsung berangkat sekolah? Tanpa mandi dulu, tanpa pakaian sekolah dulu, boleh nggak? Nah, artinya kalian harus melihat nih kira-kira, apalagi dengan durasi waktu yang mepet mau pergi sekolah, pasti nyari hal-hal tertentu yang lebih efisien dan lebih cepat. Nah, ketiga itu adalah membantumu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik. Yang artinya saat kalian menemukan permasalahan, ternyata contoh, misal dari kelompok 1 di komposisi. Kalau ternyata misal sarapan itu menjadi hal penghambat kalian dalam hal pergi sekolah jadi terlambat, berarti problem solvernya apa jadinya? Bontot sarapan itu dijadikan menjadi bontot atau bekal dan kalian makan saat sarapan di sekolah. Itu artinya berarti pemecahan. Ternyata, oh karena sarapan aku jadinya pergi sekolah jadi terlambat. Berarti kalian tahu dong solusinya apa. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Nah, dan yang terakhir menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Jadi ternyata berpikir komputasional akan berhubungan dengan konsep. Orang sains harus berhubungan dengan konsep struktural. Kalau tidak, maka tidak bisa terjawab. Sama kayak kalian belajar pelajaran di fisika, kimia, kalau urutannya rumusnya salah nggak sampai ke bawah. Nah, itu perlu dalam konsep bidang sains. Terus bidang teknologi juga, teknik juga. Terus untuk matematika dan di masa depan untuk pelajaran-pelajaran ataupun dunia kerja yang lainnya. Nah, makanya kenapa dalam konsep KKA yang dibahas pertama adalah konsep berpikir komputasional. Sehingga kita bisa buat kesimpulan hari ini apa? Berarti berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir, bukan seperti AI yang kita anggap selama ini sebagai solusi. Ingat ya, berarti kita harus anggap AI itu adalah sebagai alat bantu kita sebagai pengguna. Di mana berpikir komputasional adalah katanya alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Dengan tipe games yang berbeda-beda, kalian bisa menyelesaikannya. Benar? Nah,
dengan 4 konsep pilar. Yang pertama dekomposisi, berarti harus tahu dulu nih informasinya, tahapannya apa aja. Dan yang kedua pengenalan pola, berarti pilih polanya yang pas kan. Baru sama abstraksi. Abstraksi kalau kalian udah tahu polanya apa, kayak kelompok 2 berarti urutkan kan. Ada tipenya, berarti berapa jenisnya. Bisa berdasarkan warna, berdasarkan bentuk tadi kan. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Setelah kalian tahu semua hasilnya, maka algoritma lah yang menentukan keputusan akhirnya. Berarti artinya kalian buat urutan yang udah pasti, yang sesuai dengan yang udah kalian telaah dan kalian kelompokkan. Oke, nah itu pembelajaran kita hari ini terkait berpikir komputasional. Mungkin next kita akan coba bahas gimana konsep dalam penggunaan aplikasi AI-nya, atau nanti kita coba buat konsep games-games yang tadi kita mainkan. Oke? Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Dan kita next pertemuan berikutnya. Ibu harapkan ini bisa menjadi konsep pembelajaran yang membuat kalian untuk bisa tertarik dalam hal dunia kerja ke depannya. Oke, Ibu akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.